Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG 2025. Perkenalkan, saya Tuti Herianti. Saya mahasiswi PPG Guru Akidah Akhlak dari LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 2440412193. Saya adalah guru akidah akhlak dari MTS Hidayatul Muhtadiin Sobang, Pandeglang, Banten. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guru memenuhi tugas pembelajaran PPG Akidah Akhlak BIT 1. Berikut video yang telah kami peragakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan di kemudian hari. Assalamualaikum. Gimana, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberikan kesehatan ya. Selanjutnya untuk mulai pembelajaran silahkan berdoa terlebih dahulu. Untuk KM-nya silahkan memimpin doa. Pembelajaran marilah kita membaca mulai. Bismillah. Devi Anggraini, Nabila, Yeni, Devia, Purkoeni, Deca, Dea. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hari ini sakit disembuhkan kembali, bisa belajar kembali, ikut pembelajaran di kelas kita. Amin. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke materi bab 5 ya, yaitu adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Sebelumnya materi yang diajarkan yaitu tentang apa? Akhlak terpuji. Alhamdulillah, masih ingat ya? Apa saja akhlak terpuji? Jujur, amanah, dan masih banyak ya pembelajaran akhlak terpuji. Semoga pembelajaran akhlak terpuji bisa kalian terapkan di kehidupan nyata. Untuk memasuki ke materi yang selanjutnya, yaitu tadi apa katanya? Adab seorang muslim terhadap guru dan orang tua. Adab, apa sih adab? Siapa yang tahu adab? Sopan santun. Baik, Siva. Bagus ya. Ada lagi yang bisa menjawab adab? Dharma. Tata krama, Bu. Tata krama. Baik. Bagus ya. Ada lagi yang bisa mengartikan adab? Adab itu etika. Berarti tadi apa saja katanya? Oke. Ada kisah seorang remaja ya, untuk contoh berbakti kepada kedua orang tua. Nanti di salah satu siswa atau siswi untuk membantu ibu membacakan ke depan. Ibu minta tolong, Dea boleh maju ke depan untuk membacakan kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin membantu Ibu Tuti
untuk membacakan teks ini. Tsunami dan pemuda yang berbakti. Pada tahun 2004, bencana tsunami menerjang Aceh, menelan pesat. Kali itu, seorang pemuda pinggir kota, dia akan berbakti pada ibunya. Dia sedang pergi ke apotek membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit. Saat pergi, dalam hitungan detik dan menit, tsunami datang. Banyak manusia berlari, pontang-panting menyelamatkan diri, termasuk pemuda ini juga. Akhirnya, dia terhempas juga terkena arus tsunami. Di tengah hempasan tsunami, ada sebatang pohon mendekat. Ia langsung bergelantungan ke pohon yang tumbang tadi. Ia hanyut bersama pohon tersebut. Sampai akhirnya, beberapa menit kemudian, ia melihat kayu-kayu seperti sampan mendekat ke dirinya. Lalu ia menggapai sampan tersebut. Saat itu, datanglah tentara Australia memberikan bantuan ke Aceh untuk kemanusiaan. Ketika mereka melihat di tengah samudera ada sampan, maka mereka mendekat, lalu menemukan pemuda tersebut selamat. Lalu ia tertolong. Hal ini menunjukkan bahwa Allah akan menolong seorang anak yang amat berbakti pada orang tua. Sebab perantara amal inilah Allah menolong pemuda tersebut, insya Allah. Terima kasih, Dea. Dari cerita ini, kita itu harus berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ridhonya Allah itu adalah ridhonya dan murkanya orang tua. Atau murkanya Allah, berarti murkanya orang tua. Itu sangat berbalik kepada diri kita. Makanya kita sebagai anak harus sangat-sangat berbakti dan menghormati kedua orang tua. Selanjutnya ada di sini hadis yang meriwayatkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Untuk Dharma, Dwi, boleh membaca hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sarrahu ayyumat lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyamarra walidayhi wal yasil rahimah. Artinya, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Haythami. Terima kasih. Ya, mungkin bukan hanya satu hadis ya. Ada beberapa hadis lagi yang menunjukkan bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum kita membacakan hadis yang lainnya, Ibu akan menampilkan sedikit video untuk kalian. Nanti kalian dengarkan dan kalian cermati apa sih isi videonya. Kalian tulis apa yang harus kalian tulis, cermati. Mudah-mudahan nanti video ini membuat kalian bisa lebih berbakti dan menghormati kedua orang tua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah, akhlak, materi, adab terhadap orang tua dan guru. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, adab terhadap orang tua. Adab adalah tata krama atau budi pekerti. Orang tua adalah ayah dan ibu kita. Adab terhadap orang tua adalah sikap hormat, kasih sayang, dan sopan santun terhadap orang tua. Sebagai seorang anak yang soleh, kita harus sopan dan santun. Kita juga harus menyayangi kedua saat ini. Ayah bekerja untuk mencari nafkah. Orang tua membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Orang tua menyiapkan semua yang kita butuhkan, mulai membelikan pakaian, memberikan perlengkapan sekolah, merawat kita ketika sakit. Orang tua selalu mendoakan kita agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua dinamakan birrul walidain. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Misalnya menghardik dengan berkata kasar dan melawan perintahnya. Bagaimana adab terhadap orang tua?
Adab terhadap orang tua yaitu menuruti perintah orang tua, berbicara sopan kepada orang tua, tidak membentak atau berteriak kepada orang tua, berpamitan sebelum keluar rumah, merawat orang tua yang sedang sakit, mendoakan orang tua ketika selesai sholat. Berikut ini doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Manfaat berbakti pada orang tua yaitu mendapat ridho dari Allah, dibukakan pintu surga, hati menjadi tenang, mendapat kemudahan dalam setiap urusan. Tadi udah dilihat ya videonya. Mungkin adab terhadap orang tua sudah kalian terapkan di rumah, sama seperti yang di video ini. Pernah nggak kalian membantu orang tua di rumah? Contohnya apa saja? Apa? Mencuci piring. Itu memang salah satu membantu kedua orang tua. Apalagi ketika orang tua kita lagi sakit. Kalau orang tua kita lagi sakit, kalianlah yang wajib mengurusnya, ya. Bukan orang lain, bukan tetangga atau bukan siapapun, tapi kita yang sebagai anaknya. Oke ya. Di video ini Ibu harap bisa menerapkannya di rumahnya masing-masing. Selanjutnya ada hadis ya. Hadis yang meriwayatkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Boleh untuk Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis. Auzubillahi Zagi ma'ang kusumma rogi ma'ang kusumma rogi ma'ang kusumma man ya Rasulullah qala man azraka abawaihi atau artinya hinalah iya, dan hinalah iya. Lalu ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya, tetapi ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih Dharma. Orang tua itu sudah pasti akan masuk neraka. Katanya di sini pasti akan dibuang sejauh-jauhnya dari surga. Sudah jelas ya? Yang selanjutnya ada pembahasan contoh-contoh. Bacakan ke depan, Ibu minta tolong. Memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut kepada keduanya. Oke, terima kasih Yeni. Dari 15 contoh adab kedua orang tua ini, yang sering kalian lakukan mungkin adalah pernah nggak berkata kasar kepada kedua orang tua? Ada ya, pernah melakukan atau sedikit berkata kasar kepada kedua orang tua? Nah, yang sudah pernah, tolong bertobat ya, supaya apa? Supaya kita diridhoi oleh kedua orang tua kita, karena dengan diridhoi oleh kedua orang tua kita, kita pasti akan masuk surga. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu pembagian LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Apa itu LKPD? Nanti kalian Ibu kasih satu kelompok satu LKPD. Setelah kalian isi ya,
nanti mempresentasikan apa yang ibu kasih, kalian isi, kalian cermati, setelah dicermati baru kalian presentasikan. Nanti satu kelompok maju ke depan, per kelompok maju ke depan. Siap? Ya. Oke, terima kasih. Baca, nanti ini pertanyaannya dibaca ya. Udah selesai LKPD-nya? Oke, nanti kita kalian masuk ke presentasi ya. Satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan LKPD yang ibu bagikan. Yang pertama yaitu kelompok 4, yaitu kelompoknya Dwi Aryana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Dwi Aryana. Saya Muhammad Fadilah. Kami di sini akan membacakan presentasi. Jawaban kami adalah kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, seperti contoh pemuda di kisah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang kesulitan. Pertanyaan, bagaimana kita sebagai anak tidak hormat kepada orang tua dan melakukan kepada kedua orang tua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 sudah mempresentasikannya dengan baik ya. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju ke depan semuanya, berjalan dengan baik. Presentasi kali ini LKPD yang ibu buat kalian memahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum sedikit kita permainan dulu ya. Ya. Mau permainan? Oh. Kita permainan supaya kalian nggak terlalu jenuh ya. Ya. Tapi saya kalau tidak bukan topi. Oke, berarti kalian serius dan konsentrasi. Intinya permainan ini itu adalah supaya kalian bisa konsentrasi. Bisa konsentrasi ya? Ya. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai di materi ini. Kalian sudah belajar dengan baik. Mudah-mudahan materi yang ibu sampaikan dan pelajari hari ini bermanfaat buat kalian, khususnya buat ibu, dan diterapkan di rumahnya masing-masing. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, oh ya, nanti setelah pembelajaran ini, pembelajaran yang akan datang itu adalah pembelajaran materi tentang adab terhadap guru ya. Adab terhadap guru. Sebelumnya nanti kalian baca dulu di rumah supaya ketika masuk dan memulai materi adab terhadap guru sudah memahami sedikit apa yang ibu sampaikan. Paham ya? Terima kasih. Mari kita membaca doa penutup atau doa setelah belajar. Silakan untuk KM memulai memimpin atau doa setelah belajar. Belum pulang, marilah kita membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
inna wa fatihana wa qarabati lana bidinina nafana bima lantana bi'alimna dari yamahuna Fakirna wa fatihana Rahmati lana bidinina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wa sallama Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baik.